Dampak penurunan IHSG 9% dan penurunan nilai rupiah terhadap dolar akan berdampak terhadap bisnis digital Indonesia cukup parah. Pendanaan susah, daya beli drop, ketidakpastian regulasi, dan biaya operasional naik bikin e-commerce, startup, dan UMKM digital keteteran. Kepercayaan publik dan investor yang menurun, akan membuat bikin ekosistem digital rapuh. Kalau melihat sentimen di X, banyak netizen bilang bisnis digital terancam karena ekonomi goyah. Ada juga yang bilang e-commerce dan startup harus bertahan sendiri karena kebijakan nggak mendukung. Diperkirakan, dalam jangka pendek, 3-6 bulan, bisnis digital bakal berat karena pendanaan turun, konsumen hemat, dan biaya naik. Jangka panjang, kalau pemerintah stabilkan ekonomi dan negosiasi tarif berhasil, ada harapan pulih, tapi butuh waktu dan kebijakan konkret. IHSG anjlok 9% lebih bikin investor asing dan lokal panik. Postdx bilang net sale asing udah 21 triliun rupiah di kuartal pertama 2025, dan ini bisa bertambah. Bisnis digital, terutama startup, bergantung pada venture capital dan private equity, yang sekarang pada wait and see. Startup diperkirakan bakal susah cari dana baru. Gejolak pasar saham Amerika Serikat udah bikin rencana IPO unicorn tertunda, dan di Indonesia situasinya bisa mirip. Valuasi startup bisa turun, dan beberapa mungkin terpaksa pivot atau PHK, seperti yang terjadi pasca krisis 2020. Konsumsi domestik, yang menyumbang 55% PDB, udah lesu pasca lebaran 2025. IHSG turun dan rupiah melemah bikin harga barang impor naik, tentu akan menekan daya beli. Bisnis e-commerce bakal kena imbas karena transaksi turun. Data Kominfo, 2024, bilang e-commerce sumbang 77 miliar dolar pada 2023, tapi pertumbuhan 22% year-on-year bisa melambat kalau konsumen beralih ke barang esensial. Banyak UMKM digital juga takut stok barang impor mahal, bikin penjualan drop. Namun begitu, krisis pasar bisa jadi peluang buat investor digital yang sabar. Startup atau perusahaan besar kaya bisa manfaatin valuasi murah buat merger atau akuisisi. Tekanan ekonomi juga bisa bikin bisnis digital lebih kreatif, seperti bikin solusi lokal buat ganti impor mahal. Kalau pemerintah serius tanggap, bisnis digital bisa dapat stimulus, misalnya keringanan pajak atau dana talenta digital. Jika tidak serius, maka strategi nasional ekonomi digital 2030 targetkan 360 hingga 600 miliar dolar akan terhambat kalau ekonomi nggak stabil. UMKM digital di mana 64 juta masuk ekosistem bisa mandek karena nggak ada dukungan internet cepat.